Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Alhamdulillahirabbil alamin, bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kelas hadis masih terus bisa dilaksanakan meskipun masih terus lewat virtual. Semoga dengan virtual ini semangat untuk bermajelis ilmunya tidak akan pernah luntur dan insya Allah mudahkan terus kita di dalam bermajelis ilmu. Alhamdulillah juga kita masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah terus kuatkan kita di dalam terus mengkaji tentang ayat-ayat Allah. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir. Teman-teman, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Taki. Insya Allah hari ini masuk ke hadis 1345 ya Ustadz. 1345. Sutra boleh dikenakan lelaki untuk terapi penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu para ummahat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malah pada pagi hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah ya dalam sebuah kajian walaupun melalui virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada thalabul ilmi kita yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim, seorang muslimah. Tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap aktivitas dan amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ummahat, saya mengajak para ummahat ibu-ibu sekalian untuk mengaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai pada hadis 1345 terkait masalah pakaian. Pada bagian ini ada satu bab yang disebutkan oleh penulis, sutra boleh dikenakan lelaki untuk terapi penyakit. Yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakit kulit. Sebagaimana kita ketahui pada hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya sutra boleh secara mutlak dipakai oleh kaum wanita.
tapi diharamkan bagi laki-laki, bahkan ancamannya sangat keras, yaitu bagi mereka orang-orang yang memakai sutra di dunia, maka mereka tidak akan memakainya kelak di akhirat. Jadi ini adalah ujian dari Allah supaya kita tidak terburu-buru sebelum waktunya. Karena kalau orang yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka malah mendapatkan hukuman dengan apa? Dengan cara dia tidak mendapatkannya. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmani. Barang siapa yang isti'jal, yaitu terburu-buru untuk meraih mendapatkan sesuatu qabla anihi atau qabla awanihi, sebelum waktunya, 'uqiba, maka dia dihukum bihirmanihi, dengan tidak mendapatkannya. Makanya orang-orang yang terburu-buru memakai sutra, yaitu dari kalangan kaum muslimin, laki-laki, memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Sebagaimana contoh yang lain, misalnya seseorang terburu-buru ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya, kemudian dia membunuh orang tuanya, maka pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Maka ibu-ibu, dunia yang kita jalani ini adalah bala, ujian, ada sesuatu yang memang ditunda untuk kita dapatkan, supaya kita mendapatkan yang sempurna kelak di akhirat. Barakallahu fikum, kita baca hadis-hadisnya, ibu-ibu. Kita mulai dari hadis 1345. Hadisu Anasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubairi fi qamisin min haririn min hikkatin kanat bihima. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair untuk mengenakan baju yang terbuat dari sutra karena alasan penyakit gatal yang diderita keduanya. Ini adalah rukhsah bagi mereka orang-orang yang memiliki satu penyakit khusus bagi laki-laki, ya, penyakit gatal, maka boleh bagi mereka untuk memakai kain sutra. Jadi rukhsah bukan hukum secara umum, ya ibu-ibu. Ini adalah hukum yang terkait dengan keringanan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan penyakit gatal di kulit, boleh memakai kain sutra. Yaitu ada sebagian sahabat, diantaranya ada Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat yang dijamin masuk surga, ya, di antara sahabat-sahabat sudah dikabarkan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk surga, mereka dijamin masuk surga, di antaranya dua sahabat yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, sedangkan kita tidak ada jaminan, maka harus lebih sungguh-sungguh untuk beramal, mencoba untuk beramal yang mudah-mudahan amal-amal kita ataupun salah satu amal kita akan mengantarkan kita kepada ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ibu-ibu, secara ringkas, al-harir, sutra, ya, kain sutra ataupun dibas, ya, sutra tebal atau sutra tipis, itu tidak boleh dikenakan oleh laki-laki, hanya boleh bagi wanita. Tapi bagi laki-laki yang memiliki penyakit gatal di kulitnya, maka dibolehkan sebagaimana dalam hadis yang kita baca ini. Kita lanjutkan para ummahat hadis berikutnya. Keutamaan al-hibarah, yaitu kain berenda atau bergaris. Hadithu Anasin an Qatadata qala qultu lahu ayus thiyabi kana ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hibarah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Anas dari Qatadah bertanya kepada Anas, pakaian apa yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, al-hibaroh, kain yang direnda atau bergaris. Ya, motif garis-garis, ya, pada baju. Kalau kita lihat ibu-ibu, gamis yang dipakai oleh bapak-bapak, ya, dipakai oleh ikhwan, ada yang polos, ada yang motif bergaris-garis. Ada satu hadis ternyata pakaian yang mukhattat, ya, mukhattat,
Ya, yang bermotif garis-garis itu termasuk salah satu pakaian yang disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun ya tidak dianjurkan oleh Rasulullah secara lisan, ini adalah bagian yang disukai oleh Nabi. Artinya memang ya, adegan kaum muslimin memakainya karena memang alasannya Nabi mencintainya, menyukainya, mudah-mudahan itu bagian daripada barokah mengikuti apa-apa yang dijalankan oleh Nabi. Karena itu juga bukan pengkhususan. Karena ada hal-hal yang sifatnya pengkhususan yang itu tidak boleh diikuti oleh umatnya. Ya, misalnya kewajiban salat malam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah tertinggal salat malam diqadha di siang harinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan puasa wisol, puasa bersambung. Itu menyambung puasanya ketika datang waktu maghrib beliau tidak berbuka sampai nanti subuh. Ya, ini wisol khusus bagi Rasulullah, bagi umatnya makruh. Bahkan ketika bisa membahayakan dirinya jadi haram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih daripada 4. Ini adalah khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan umatnya dibatasi. Karena pada zaman jahiliyah dulu, Ibu, namanya orang punya istri tidak terbatas. Ya, kalau bahasa kita unlimited, ya, tidak terbatas. Kemudian datang Islam untuk membatasinya, maka tidak boleh seorang laki-laki memiliki istri lebih daripada 4. Yang disebut dengan ta'addud ataupun poligami, yang mana syariat sudah membahasnya, batasan-batasannya, ya, kemudian syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, kewajiban dan hak-haknya, ini tentunya sudah dibahas dalam fikih Islam, dan ini merupakan syariat pada Islam itu sendiri. Artinya ini bagian daripada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi untuk mereka, para hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Ini kekhususan bagi Rasulullah. Tapi terkait dengan pakaian, artinya memang tidak selama tidak ada larangan, maka boleh-boleh saja kita pakai pakaian dengan motif yang familiar di negeri kita pakai batik atau apa, tidak masalah motifnya seperti apa. Apalagi perkembangan semakin maju ya, teknologi semakin maju, kemudian pakaian banyak corak dan polanya ya, maka tidak masalah selama pakaian itu bukan pakaian syuhur. Pakaian syuhur itu pakaian yang mengundang perhatian yang tidak semestinya. Misalnya satu wilayah itu tidak biasa pakai pakaian warna kuning, maka dia pakai pakaian kuning itu pakaian syuhur, Ibu. Walaupun pada dasarnya nggak ada larangannya. Kemudian pakaian tersebut tidak ada keharaman di dalamnya, seperti ada gambar-gambar bernyawa dan lain sebagainya. Ataupun bagi wanita khususnya, pakaian yang tidak syar'i, pakaian yang tipis, atau pakaian yang tebal namun dia tidak longgar. Karena terkait dengan pakaian sesungguhnya yang lebih diperhatikan adalah mereka kaum wanita, karena mereka dituntut untuk lebih rapat menutup auratnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi, Ibu-ibu, masih terkait dengan pakaian, yaitu tawadhu', yaitu rendah hati, tidak sombong dan sederhana dalam berpakaian. Ini adalah syiar daripada Islam itu sendiri. Dalam berpakaian itu tawadhu', jadi tidak merasa dia ya di atas orang lain, kemudian sederhana dalam berpakaian. Ini disebutkan dalam hadis 1347. Hadis Aisyah an Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyatu kisaan wa izaran ghalidhan wa qalat qubida ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Bismillah. Hadis Aisyah dari Abu Burdah berkata, Aisyah pernah mengeluarkan pakaian dan kain sarung yang kasar, lalu berkata, ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambil ketika beliau mengenakan 2 kain ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selaku suaminya, ibu-ibu. Jadi beliau bersaksi akan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang bersaksi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makannya sangat sederhana. Sampai 2 bulan, yaitu 3 purnama, ternyata tidak pernah mengepul asap di dapur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makannya adalah kurma dan air. Dan masa-masa paceklik di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganjal perutnya dengan itu untuk menahan lapar. Ya. Kemudian pakaian Rasulullah sangat sederhana. Tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu saat
bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah baru bangun tidur. Kemudian membekas di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekas tikar yang beliau tempati ya. Sampai kemudian Umar bin Khattab menangis. Dia mengatakan, engkau adalah Rasulullah orang yang paling mulia. Sedangkan mereka, para raja Romawi, Kaisar Romawi, Raja Persia, mereka hidup dalam kemewahan. Engkau ya Rasulullah dalam keadaan seperti ini. Ini Masya Allah sosok pemimpin yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini ibu-ibu menegaskan kembali bahwasanya memang ya berpakaian itu ya tidak berlebihan. Tapi bukan berarti kita berpenampilan yang buruk, tidak. Umat Islam menampilkan satu syiar yang baik. Ya pakaian bagus itu enggak masalah. Jadi ini memang pilihan ibu-ibu. Jadi kita tidak bisa mengambil satu hadis kemudian menafikan hadis yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara tentang kesombongan, itu bicara terkait dengan apa? Pengaruh kesombongan itu sendiri. Sampai Rasulullah mengatakan kesombongan itu yaitu ghamtun nas wa talatul haqq. Meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Itu bukan makna kesombongan, tapi adalah pengaruh daripada kesombongan. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sandal, sepatu yang bagus, kemudian baju yang bagus. Rasulullah mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah. Jadi kita tidak boleh mengambil satu hadis kemudian kita tafsirkan secara parsial tanpa mengambil dalil-dalil yang lain. Jadi boleh saja ibu pakaian bagus. Jadi berlebihan itu memang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Oh seperti ini biasa kok, masih wajar. Ya kalau berlebihan mungkin ibu-ibu pakai gelang, gelangnya sebesar apa dan seberat mungkin 50 kilo atau apa gitu ya. Ya itu ya berlebihan. Kemudian pakai jubah, bolehlah jubah atau gamis ya, gamis yang lebar tapi nggak harus nyeret kemana-mana gitu kan ya. Jadi masalah berlebihan dan tidak itu bisa dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di masyarakat. Inilah bijaknya Islam ibu-ibu. Jadi Islam mengatur umatnya terkadang secara rinci dan terkadang secara global. Dan hal-hal yang global itu dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Al-adatu muhakkamatun, adat itu bisa menjadi satu hukum yang dikukuhkan. Jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian bentuk mungkin gamis ya, antara satu tempat dengan tempat yang lain, tapi dengan catatan tidak ada pelanggaran syariat, tidak masalah. Jadi apakah pakaian bagus dilarang? Tidak. Dalam hadis yang lain, Allah itu bagus dan suka yang bagus-bagus. Bahkan sebagian orang, ya sebagian ulama maksudnya, menafsirkan terkait wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terkait dengan nikmat Rabbmu fahaddits, maka sampaikanlah, bicarakanlah, ya ceritakanlah. Itu ada sebagian ulama mengatakan cerita di sini bukan hanya sebatas cerita lisan, tapi cerita fisik, bahasa tubuh. Kita pakai baju, alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah berikan. Menampakkan bekas-bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan sebaliknya Ibu ya. Jadi seakan-akan yang ada pada diri kita tuh yang susah-susah gitu kan, yang bisa punya baju yang bagus sengaja ditambal-tambal gitu kan. Ya ini kan kayak nggak bersyukur. Tapi bukan berarti kemudian kita hakimi juga. Waduh, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab bajunya tambal-tambalan. Oh enggak seperti itu cara pikiran kita, Ibu. Karena beliau memilih jalan zuhud. Ya, beliau memilih jalan zuhud. Beliau mampu tapi beliau memilih jalan zuhud. Zuhudnya enggak pura-pura. Ya. Zuhudnya enggak pura-pura, sedekah semua lah. Orang hari ini bajunya tambal-tambalan di rekeningnya itu miliaran enggak disedekahkan, sama aja. Itu pencitraan namanya. Ya, pencitraan. Seakan-akan sederhana, tapi apa gitu kan. Lebih baik apa adanya, tapi dia ada seorang yang Masya Allah kalau menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Umar bin Khattab bajunya tambal-tambalan karena dia mementingkan orang lain. Bahkan suatu saat ya Umar bin Khattab itu khutbah Jumat, sebelum khutbah minta maaf kepada yang hadir pada waktu itu karena beliau ya terlambat karena disebabkan menunggu bajunya kering dicuci. Masya Allah, bajunya tambal-tambalan, tidur di sembarang tempat. Umar bin Khattab. Tapi bukan pencitraan, keliling, melihat rakyatnya. Dan kisah-kisah ini sangat masyhur, tertulis dalam kitab-kitab tarikh sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan sanad dan alurnya. Ini ibu-ibu. Jadi kita tinggal milih jalan apa.
Ya, jalan zuhud itu bukan hanya sekedar pakaian jelek kemudian sandalnya beda warna, bukan seperti itu. Zuhud adalah zuhud hati, dan zuhudnya para sahabat betul-betul melepaskan hartanya dari hatinya. Jadi masya Allah, makanya kita milih jalan mana ya Ibu. Jadi mau jalan zuhud ya silahkan, zuhud dengan menampilkan seperti itu, ataupun pakai baju yang bagus ya silahkan, tapi jangan sampai apa-apa itu menempati pada hati kita. Sandal yang bagus tempatnya di kaki bukan di hati. Kalau tempatnya di hati bisa tinggi hati. Kalau sandalnya hilang jadi sakit hati kan gitu. Tapi barakallahu fikum para umat yang dirahmati Allah. Jadi kalau ditanya boleh nggak pakai bagus, sandal bagus, sepatu bagus, tas bagus, boleh. Ya, selama itu halal. Nanti hukum berikutnya terkait dengan hal yang lain. Oh ini bisa menjadikan orang lain yang melihat kurang nyaman, ya sudah diturunkan lagi Ibu. Karena ibaratnya apa? Kita itu jangan sampai menimbulkan rasa hasad di hati saudara kita. Maka benar ungkapan ketika ada orang mengatakan jangan ceritakan kesehatanmu kepada orang-orang yang sakit. Jangan ceritakan kekayaanmu kepada orang-orang fakir. Ya, jangan ceritakan kesuksesan anak-anakmu kepada orang-orang yang anaknya tidak sukses. Jangan ceritakan tentang anak pada orang yang belum dikaruniai anak. Karena hal itu apa? Bisa menimbulkan penyakit hati. Nabi Yusuf alaihissalam dilarang untuk menceritakan mimpi baiknya kepada saudara-saudaranya, padahal itu mimpi baik. Ya, Nabi Yakub mengatakan wala taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpimu wahai anakku, takutnya mereka nanti akan membuat makar. Begitu ya Ibu-ibu. Jadi Rasulullah mencontohkan kesederhanaan di sini betul-betul memang masya Allah kalau kita simpulkan Ibu-ibu, orang-orang besar itu rata-rata mereka nggak doyan dunia. Nggak doyan dunia itu bukan berarti nggak ada. Kalau orang miskin nggak ada dunia, saya nggak doyan dunia lah, ente nggak punya duit kan gitu kan. Dan orang punya duit dia nggak doyan dunia, itu baru dia dibilang nggak doyan dunia. Lah orang nggak punya duit dia bilang saya zuhud, saya ini, loh dia nggak punya duit dia. Ini masya Allah orang-orang besar itu luar biasa. Makanya saya mendapatkan kisah-kisah yang terkait dengan orang-orang ya istilahnya bukan hidup pada zaman Nabi ya, tapi ulama-ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Utsaimin ya, para ulama Saudi itu masya Allah banyak orang cerita seperti Syekh bin Baz itu terkadang beliau itu hutang, jadi kasbon untuk gajinya. Kenapa? Gajinya itu dikirimkan kepada doa-doa para dai-dai yang dakwah di pedalaman Eropa, di pedalaman Afrika. Sampai beliau itu mengkafil, membiayai dai sekian ribu orang. Itu diambil daripada gaji beliau, masya Allah. Ya, kemudian Syekh Muhammad Utsaimin, ya masya Allah luar biasa. Jadi kisah-kisah orang-orang besar itu ternyata kebanyakan mereka orang-orang yang tidak doyan dunia. Padahal dunia itu ada di genggamannya, betul itu. Sampai suatu saat Syekh Muhammad Utsaimin ditawari oleh Raja Faisal waktu itu. Wahai Syekh, daripada Anda berjalan jauh dari rumah menuju masjid, kata Raja Faisal, aku bangunkan rumah dekat masjid. Kata Syekh, jangan Raja, nggak usah, biar saya jalan. Karena Syekh Utsaimin itu orangnya suka jalan memang, bahkan dikisahkan beliau itu rumahnya agak jauh dari masjid, jalan kaki. Setiap berangkat ke masjid, beliau merojaah Al-Quran dapat 1,5 juz. Ketika pulang dari masjid, itu merojaah Al-Quran dapat 1,5 juz. Jadi sekali berangkat ke masjid 3 juz, masya Allah. Akhirnya beliau bilang ke Raja Faisal, silahkan bangunkan asrama untuk santri-santri saya yang sampai sekarang digunakan untuk mulazamah di kota Unaizah. Itu adalah masya Allah bantuan dari pemerintah memang untuk kegiatan mulazamah yang diasuh oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi seperti ini ya Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang zuhud, yang meletakkan dunia bukan di hati kita. Dan umat Islam tidak dilarang jadi kaya ya Ibu. Para sahabat banyak yang kaya. Karena berdakwah, berjihad membutuhkan harta. Orang zakat, haji membutuhkan harta. Islam itu mengajarkan umatnya untuk menjadi kaya, tapi tidak mengajarkan umatnya untuk meletakkan kekayaan itu di hati mereka. Jadi walaupun nanti realitanya ada yang kaya dan miskin, dan itu sunatullah, nggak akan mungkin kemudian orang miskin habis, itu sudah sunatullah supaya Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk melaksanakan amal ibadah melalui pintu infak dan sedekah. Baik, hadis berikutnya 1348, boleh menggunakan beludru, kain beludru ya Ibu, ini mafhum,
dipahami. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal lakum min anmatin qultu wa anna yakunu lana anmat qala ama innahu sayakun lakumul anmat fa ana aqulaha ya'ni imra'atahu akhiri anni anmatak fatakul lam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu lakumul anmat fa'adauha. Ya, silakan. Bismillah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian memiliki pakaian dari beludru?" Aku Jabir menjawab, "Dari mana kami mendapatkan permadani? Dari mana kami dapatkan permadani?" Beliau bersabda, "Sungguh akan terjadi pada kalian suatu hari yang ketika itu kalian memiliki permadani." Kemudian aku katakan kepadanya, maksudnya istrinya, "Berikan kepadaku permadanimu." Istriku berkata, "Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa suatu hari nanti kalian akan memiliki permadani?" Lalu aku membiarkannya. Iya, Masya Allah. Boleh ya Ibu, pakai bludru, kemudian pakai tikar, pakai permadani, boleh-boleh saja. Dibolehkan, walaupun mewah. Ya, ada karpet harganya miliaran, ya boleh-boleh saja, kan gitu Ibu ya. Ya boleh-boleh saja, karena memang itu halal, ya halal. Ya bagi sebagian orang mungkin ya memiliki harta yang berlebih, ya silahkan saja menikmati yang halal, karena memang itu halal. Yang haram adalah haram, yang halal adalah halal, menjadi ibadah apa ketika dia melakukan atau menggunakan sesuatu yang halal dan yakin akan kehalalannya, itu berbuah pahala. Ya. Kemudian orang meninggalkan keharaman karena yakin keharamannya, itu berbuah pahala. Berbeda Ibu kalau orang melakukan sesuatu yang halal jadi mubah saja, nggak berpahala. Kemudian meninggalkan yang haram dengan keyakinan, dengan tidak ada keyakinan yang haram, nggak dapat pahala. Tidak berzina, kemudian tidak meyakini keharamannya, nggak pahala Ibu. Makanya ilmu itu penting, sehingga ilmu itu akan menjadikan seseorang berpotensi untuk mendapatkan pahala yang itu tidak diperoleh oleh orang-orang yang tidak berilmu. Maka beruntung Allah Subhanahu wa taala menyapa kita ibu-ibu sekalian dengan nurul ilmi, cahaya ilmu ya. Kita bisa taklim walaupun kondisi seperti ini nikmat yang sangat besar, saling mengingatkan baik saya dan ibu-ibu sekalian. Sehingga betul-betul apa yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu. Melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu itu karena ilmu. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam satu bab dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ya, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Apa yang kita lakukan berdasarkan ilmu, dan apa yang kita tinggalkan berdasarkan ilmu. Dan ketika itu kita niatkan karena Allah, kita melakukan kehalalan dan yakin itu halal, berpahala. Meninggalkan yang haram dan yakin itu adalah haram, maka itu adalah berpahala. Tapi barakallahu fikum, jadi kehidupan awal-awal Islam itu tidak sebagaimana hari ini tentunya. Kesederhanaan para sahabat, ibaratnya dulu para sahabat adalah orang-orang Arab ya. Dan ada sebagian memang dari Arab-Arab Badui, orang-orang yang memang mungkin tidak setinggi peradabannya dari negeri-negeri yang lain seperti Imperium Persia, Imperium Romawi yang luar biasa, yang megah. Ini anak orang-orang Arab yang kemudian Allah bukakan untuk mereka luar biasa kekuasaan yang membentang dari timur sampai barat. Ya, timur sampai wilayah Indonesia hari ini, Ibu. Ke barat sampai wilayah Eropa, masuk ke wilayah Spanyol, Perancis ya. Pernah satu saat Islam menguasai wilayah Eropa sehingga berdiri satu khilafah di sana, di Andalusia, di Hispania, di Spanyol ya hari ini. Yang itu kemudian runtuh. Ternyata peradaban Eropa yang kemudian itu maju, salah satunya pengaruh dengan berdirinya kekhilafahan di wilayah tersebut di Andalusia waktu itu. Jadi pernah mencetak satu zaman keemasan umat Islam memimpin berabad-abad ibu-ibu sampai jatuh khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Ini Masya Allah, masa-masa yang luar biasa. Memang kalau kita kaitkan dengan fase-fase yang dibuatkan oleh Nabi, memang luar biasa ya. Itu pas dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Ada masa-masa nubuah, ada masa-masa khilafah, ada masa-masa para raja, ya, ada masa-masa mulkan jabrian, ada masa-masa pemimpin yang otoriter, yang masa umat untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Ada nanti masa al-khilafah ala minhaji nubuwah,
ada kepemimpinan yang sesuai dengan manhaj Nabi. Mudah-mudahan abad 21, abad 22 ini adalah merupakan awal daripada kebangkitan Islam yang ini mulai nampak, Bapak Ibu. Jadi kezaliman luar biasa dilakukan oleh mereka orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Intimidasi bahkan sampai pembantaian dilakukan oleh mereka terhadap umat Islam di berbagai wilayah belahan dunia. Di Palestina, di Suriah, di Rohingya, Masya Allah. Tapi luar biasa. Kalau andai kan Islam ini bukan agama Allah, bukan agama yang diturunkan oleh Allah, maka sudah lenyap Islam ini. Tapi memang seperti itu, ya. Jadi mereka berusaha untuk menahan lajunya Islam. Mereka paham Islam akan memiliki masa depan dunia. Mereka hanya menahan lajunya saja. Kalau bisa bukan saat ini, tapi mereka yakin bahwasanya Islam akan menguasai dunia. Bahkan orang-orang Yahudi mereka mempelajari tentang nubuat Rasulullah, sehingga mereka ramai-ramai menanam pohon gorkot di Israel. Sudah jutaan pohon yang mereka tanam, karena memang pohon itulah yang akan bisu tidak berbicara ketika orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang mereka. Mereka percayakan hal ini. Cuma memang sifat hasad mereka mengalahkan akan logika dan ilmu mereka. Wal'iyadzubillah. Baik Ibu-Ibu, jadi jangan kecil hati. Artinya kalau kita baca hadis ini kan sebagai gambaran. Masalah terkait dengan masalah permadani, karpet atau bludir saja dibicarakan di antara para sahabat ya. Nabi Muhammad SAW. Mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih? Ternyata Masya Allah Islam sampai hari ini membentang ya. Dari wilayah timur sampai wilayah barat. Dan ini adalah nubuat Nabi. Makanya kalau dilihat kekuasaan Islam, itu kekuasaan Islam melebar dari timur ke barat. Ternyata tidak ke utara dan selatan. Ini memang nubuat Nabi. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dinampakkan kekuasaan umat yang membentang dari timur sampai barat. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan umatku diberi 2 perbendaharaan besar, merah dan putih, artinya yaitu Romawi dan Persia. Ya, bukan bendera merah putih ya, tapi adalah Romawi dan Persia maksudnya. Baik Ibu-Ibu, kita lanjutkan bab baru. Haramnya menjulurkan kain karena kesombongan, atau bahasa kita isbal ya. Asbala yusbilu isbalan. Jadi isbal menjulurkan kain bagi laki-laki melebihi mata kaki. Kalau wanita ya jangan. Wanita itu dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabiah tentang pakaian wanita, maka boleh diturunkan sejengkal di bawah mata kaki. Jadi memang gambaran kita nyeret ya Ibu. Sampai ada seorang sahabiah, ya Rasulullah, kita kadang lewat tempat najis, bagaimana mensucikannya? Maka pakaian atau ujung pakaian wanita yang terkena najis itu dibersihkan di tempat atau dengan debu-debu yang bersih di tempat yang bersih. Jadi nggak perlu dicuci. Ujung-ujung dari pakaian wanita itu dibersihkan dari perjalanan mereka di tempat-tempat yang suci. Itu menunjukkan bahwasanya pakaian mereka menjulur, tapi nggak panjang banget, nggak panjang banget. Jadi memang gombrong gitu ya Ibu. Yang hari ini sepertinya tidak seperti itu, tidak menyeret, tapi diganti dengan kaos kaki untuk menutup kaki mereka, telapak kaki mereka. Karena memang mayoritas para ulama mengatakan telapak kaki wanita adalah aurat. Hanya sedikit para ulama, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa telapak kaki wanita itu tidak aurat. Maka konsekuensinya apa, Pak, Ibu-Ibu? Yaitu ketika ibu-ibu sholat, kelihatan telapak kakinya misalnya, itu bisa menjadi batal kalau mengikuti mazhab jumhur. Tapi tidak batal ketika mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Maka kaos kaki ini sangat membantu. Tetapi kalau dibilang sunnah, sunnahnya gombrong gitu. Cuma sekarang sulit Ustaz. Ya sudah, Islam itu mudah, tidak menyulitkan. Jadi sedikit gombrong, udah dibantu dengan kaos kaki, ketika tersingkap itu tidak terlihat kulit kakinya, tapi terlihat kaos kakinya. Ya, jadi seperti itu. Ya makanya kalau bisa ummahat jangan cingkrang-cingkrang amat. Karena saya lihat ada beberapa akhwat itu pakai gamisnya cingkrang banget. Pakai kaos kaki itu bukan sunnah, bukan sunnah. Sunnahnya malah gombrong gitu loh. Karena saya lihat itu. Saya lihat akhwat pakai gamis agak cingkrang, kelihatan kaos kaki. Kaos kakinya itu hanya membantu saja. Kalau bisa tertutup dengan kain. Oh, membahayakan Ustaz. Ya sudah, artinya jangan cingkrang-cingkrang sekali. Ya ikhwannya malah isbal, ya akhwatnya malah nggak isbal gitu kan. Ini jadi masalah, harus memakai rok yang panjang malah sepetis gitu anak-anak sekolah ya. Ini kita nasihatin. Jadi hadis-hadis tentang isbal, larangan isbal itu bagi laki-laki bukan bagi wanita. Hendaklah pakaian wanita dijulurkan memanjang
kerudungnya dijulurkan sehingga menutupi dadanya, menutupi bagian badan belakangnya, kan seperti itu. Kemudian kalau tidak minimal pakainya longgar. Seperti itu. Jadi memang kita berbicara konteks negeri kita Ibu ya, tidak seperti Arab ya. Orang-orang Arab itu tidak semuanya orang pakai cadar itu karena bentuk iltizam, komitmen mereka dengan agamanya, tapi karena adat. Tapi di negeri kita orang pakai cadar ya mudah-mudahan ya karena agamanya, walaupun hari ini al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya perang narasi, perang opini ya itu sangat luar biasa sehingga ada sebagian orang pakai jilbab besar, pakai jilbab panjang, pakai cadar, tapi joget-joget di TikTok itu kan ya perang pemikiran sehingga marwah daripada hijab dan cadar itu berkurang. Ya dulu kita itu Masya Allah, mungkin tahun 90-an Ibu paham ya, kondisi kita, negara kita, ya, masyarakat kita sangat jarang pakai hijab. Sekarang Alhamdulillah, tetapi harus kita jaga terus, kita kawal terus, kita tanamkan ilmu. Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar hijrah tren, oh saya hijrah gitu, tidak. Artinya betul-betul hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dipupuk dengan ilmu, keyakinannya kuat sehingga ketika ada ujian di jalan hijrah dia tetap berada di atas al-haq, ya dia memegang agamanya sampai saatnya nanti Allah memanggil dirinya. Barakallahu fikum para ummahat, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membahas tentang masalah isbal. Kita baca hadisnya dulu. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Ya, baik Ibu. Menjulurkan maksudnya menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ini berlaku juga bagi wanita ketika menjulurkan pakaiannya panjang gitu dengan rasa sombong. Ya, seperti sebagian orang, ya pengantin itu gaunnya sampai 10 meter. Ya. Kemudian terkait dengan isbal ini, soalnya fokusnya adalah pada laki-laki. Kalau wanita memang dilonggarkan bisa menjulurkan pakaiannya 1 jengkal di bawah mata kakinya ya Ibu, walaupun hari ini kayaknya jarang. Karena kayaknya ribet ya jalan-jalan di negeri kita ya, suka banjir, suka becek gitu kan. Kalau di negeri Arab sepertinya lebih kering. Tapi ini juga bukan satu ini sih, bukan satu standar. Cuma Islam itu di antara karakternya adalah memudahkan selama bagian yang memudahkan itu tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i. Baik, isbal bagi laki-laki menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Jadi pakaian di sini pakaian zaman dulu izar Ibu. Ya izar, tidak dikenal celana panjang. Makanya jangan nyimpulkan sendiri. Pakai celana panjang di atas mata kaki sunnah nggak ada. Kayak gitu. Jadi pemikirannya terlalu sempit. Artinya gini. Kalau masalah pakaian itu memang longgar ya, longgar. Pembahasannya itu juga Masya Allah para ulama menjelaskannya dengan detail sekali. Pakainya sarung tapi bukan berarti harus pakai sarung. Celana panjang juga bisa. Tapi longgar tidak ketat membentuk badan. Hukum menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Ini ada 2 pendapat. Mayoritas para ulama mengatakan larangan-larangan ya terkait dengan menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu dikaitkan dengan kesombongan. Jadi ada hadis yang sifatnya mutlak ya Ibu, mutlak itu tidak disebutkan alasannya, yang penting menjulurkan pakaian neraka, ma'asala minal ka'baini fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki maka ancamannya neraka. Ya, kemudian hadis-hadis yang terkait dengan hal ini seperti Rasulullah mengingatkan para sahabat, angkat kainmu, angkat kainmu sampai setengah betis. Itu ada memang disebutkan oleh para ulama hadis terkait dengan ini. Imam Nawawi fokus ya dalam Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan hadis-hadis ini begitu banyak saling menafsirkan, maka termasuk Al-Imam An-Nawawi adalah bagian daripada ulama yang mengatakan larangan menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu dikaitkan dengan sikap sombong. Ya, sikap sombong ini jangan ditafsirkan sendiri juga. Oh, sombong itu meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Kalau Anda itu tetap menjulurkan pakaian melebihi mata kaki karena tidak menerima hadis, berarti Anda sombong. Berarti nggak ada 2 pendapat. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi
menjulurkan pakaian melebihi mata kaki menurut jumhur mayoritas para ulama itu dilarang terkait dengan kesombongan. Ya, kesombongan merasa dirinya lebih wah gitu kan. Karena ini ternyata ada latar belakangnya Ibu. Dulu di masyarakat ya jadi strata sosial seseorang itu bisa dilihat dari pakaiannya. Semakin panjang pakaiannya itu semakin tinggi status sosialnya. Ini jadi masalah kan. Ya sedangkan sekarang kan tidak itu. Mungkin untuk kebiasaan tertentu ya, kondisi tertentu, tapi secara umum tidak. Ya kalau orang pakai sarung gombrong-gombrong sampai 1 meter malah dibilang orang gila kan gitu. Tapi dulu seperti itu. Makanya dihati-hatikan. Ya, dihati-hatikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan para sahabat untuk mengangkat kainnya, itu Abu Bakar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah saya nggak bisa. Kenapa ibu-ibu? Abu Bakar itu orang yang tidak banyak dagingnya, alias kurus. Jadi sering turun kainnya itu, diangkat turun lagi, ya, diangkat turun lagi. Jadi kainnya dagingnya tidak banyak di badannya. Rasulullah mengatakan kamu tidak termasuk dalam hal ini wahai Abu Bakar. Maka andaikan keharamannya itu mutlak, maka Abu Bakar juga kan harus usaha, kan ada ikat pinggang, ada tali kan gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan kamu tidak termasuk dalamnya wahai Abu Bakar. Makanya mayoritas para ulama dari kalangan madhab Hambali, madhab Asy-Syafi'i ya, dan ada juga dari kalangan madhab Maliki seperti Al-Imam Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, kemudian dari kalangan madhab Asy-Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi, kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Ar-Ramli, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian dari kalangan Hambali termasuk Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil pendapat bahwasanya larangan atau keharaman isbal itu dikaitkan dengan sifat dan rasa sombong. Kemudian pendapat yang kedua sebagian para ulama, di antaranya ulama-ulama kontemporer yang sering kita dengar, Syekh Muhammad Al-Utsaimin misalnya, mengatakan keharamannya secara mutlak itu Ibu, orang yang menjulurkan pakaiannya, yaitu laki-laki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, dia dapat dosa. Andaikan ditambah rasa sombong, dosanya double. Seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya antara satu hadis dengan hadis yang lain. Larangannya sifatnya adalah mutlak semuanya, tidak terkait ya. Jadi tidak terkait dengan satu sifat ya, sombong atau tidak sombong. Orang yang menjulurkan pakaiannya, kainnya melebihi mata kaki otomatis kena dosa, baik sombong atau tidak sombong. Makanya di sini para ulama menjelaskan ibu-ibu masalah isbal dan tidak isbal itu masalah khilafiyah antara para ulama. Walaupun sebagian menguatkan pendapat ini, ada sebagian yang menisbatkan diri mereka pada salaf menguatkan haram mutlak, tapi tidak lantas mengeluarkan orang-orang yang berseberangan dengan mereka dari ahlu sunnah. Kalau dikeluarkan, maka banyak para ulama keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini masalah yang bukan ukurannya, Ibu. Makanya hari ini tuh orang mengukur orang lain itu ahlu sunnah atau tidak itu dengan ukuran yang keliru. Ketemu orang, oh isbal nggak nyunah itu, langsung ya dicap nggak nyunah. Nggak sunnah berarti apa? Berarti dia bid'ah. Atau bahkan sunnah, menurut Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah dijelaskan, as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwa sunnah. Sunnah itu adalah Islam itu sendiri, Islam adalah sunnah. Kalau orang dikeluarkan dari sunnah, sama saja mengeluarkannya dari Islam. Wal'iyadzubillah, ini bahaya. Ini berarti sampai derajat mengkafirkan, walaupun saya yakin orang yang mengatakan demikian tidak niat mengkafirkan. Tapi kalau kita kaitkan dengan satu istilah tertentu, ini bahaya ibu-ibu. Maka kita boleh semangat menjalankan sunnah, tapi bukan berarti kita serampangan mudah-mudah mengeluarkan orang dari dairatus sunnah, dari wilayah-wilayah ahli sunnah wal jamaah. Baik, ini terkait dengan isbal ada dua pendapat, jadi mu'tabar ya, diakui dalam fikih Islam. Ya walaupun mungkin banyak ustadz ya termasuk saya ya sudah terbiasa di isbal ya sudahlah. Tapi kita pola pikirnya harus kita perbaiki. Saudara kita sama ahli sunnah ukurannya bukan ini. Ini hanya pembahasan masalah ar-rajih wal marjuh, mana yang lebih kuat pendapatnya, bukan antara sunnah dan bid'ah. Ya, berbeda dengan keyakinan misalnya terkait dengan masalah takdir. Itu ada pembahasan sunnah. Oh, sunnahnya seperti ini terkait dengan iman terhadap qada dan qadar. Oh, ada Jabariyah. Oh, ada Mu'tazilah. Ada misalnya kelompok-kelompok yang lain. Ada Jahmiyah. Bagaimana prinsip iman mereka terhadap takdir? Oh, beda. Itu berarti apa? Tidak sunnah alias bid'ah. Ya, kemudian orang-orang Syiah keyakinannya terhadap Imamiyah. Oh, itu keyakinan bid'ah. Di situ Ibu. Nanti bid'ah pun dibagi menjadi dua.
Ada bid'atun mukaffirah, ada bid'atun ghairu mukaffirah, ada bid'ah yang mengafirkan, ada bid'ah yang tidak mengafirkan. Mengafirkan pun nanti ada apa namanya? Ada aturannya, ada dhawabit, ada ukuran-ukurannya. Orang melakukan bid'ah yang mengafirkan bukan berarti langsung dikafirkan. Ada aturan-aturannya. Makanya Masya Allah Islam kalau kita pelajari dengan baik mengajarkan kita tidak gerusa-gerusu dalam menghakimi orang lain. Tunjukkanlah dirimu dan arahkan jarimu kepada dirimu. Ya, walaupun ini juga tidak boleh dipahami, kita tidak boleh ngurusi orang lain karena kita juga ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Maka ibu-ibu kalau orang belajar dengan sungguh-sungguh nanti insya Allah memiliki pemahaman yang utuh, tidak parsial. Ya, seperti itu. Jadi pemahaman yang syumuliyah, komprehensif di dalam kita memahami Islam dan mengamalkannya, tidak parsial dan parsial. Karena kalau parsial takutnya kita masuk pada golongan yang gulu atau yang ekstrim, atau kita bisa masuk pada golongan yang jafa, yaitu golongan yang meremehkan dan suka melemahkan. Baik, hadis berikutnya larangan hadis berapa Ibu? 1350 ya? (1350). Kita baca hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong. Baik. Ini sama dengan sebelumnya sudah kita bahas ya Ibu tentang perbedaan ulama terkait dengan hal ini. Kita lanjutkan berikutnya larangan berjalan dengan menyombongkan pakaian. Hadis Abi Hurairah qala qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsu murajjilun jummatahu idza khasallahu bihi fa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Abu Hurairah berkata, Abdul Qasim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan jubah dan berjalan dengan sombong, ia akan ditelan oleh bumi dan ia akan tetap berguncang-guncang di dalam perut bumi hingga datang hari kiamat. Iya, Masya Allah ini ancaman ya Ibu bagi orang yang sombong ya, membanggakan diri. Makanya Nabi Sulaiman ini kalau ibu baca surat An-Naml, Nabi Sulaiman diberikan nikmat besar oleh Allah. Salah satunya punya pasukan yang kuat. Suatu saat Nabi Sulaiman minta kepada bala tentaranya untuk mendatangkan singgasana Bilqis. Nabi Sulaiman berada di Palestina sedangkan Ratu Bilqis ada di Yaman, tempat yang cukup jauh. Salah satu pasukannya dari kalangan jin mengatakan, saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum Anda berdiri dari tempat Anda. Kemudian ada satu lagi mengatakan, saya sanggup mendatangkannya sebelum Anda berkedip, wahai Nabi. Kemudian Nabi Sulaiman berkedip singgasana Ratu Bilqis datang, ada di sampingnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Ini contoh baik dari seorang Nabi. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepadaku untuk mengujiku apakah aku bersyukur, apakah aku kufur. Makanya ada sebagian orang menuliskan tulisan di kendaraannya yaitu hadza min fadli Rabbi, ini karunia Allah, ini karunia Allah sebagai pengingat ibu. Ibu-ibu ketika memakai pakaian yang bagus ingat itu karunia Allah. Ketika ibu berjalan berjalan kaki atau menaik kendaraan yang bagus yang mewah, ingat hadza min fadli Rabbi. Ya, hadza min fadli Rabbi itu adalah anugerah Allah. Jadi kesombongan itu gini. Kesombongan itu ketika dia tidak ingat Allah, dia tidak ingat bahwa itu pemberian dari Allah, seakan-akan itu adalah apa? Itu adalah perbuatannya ataupun hasil mutlak dari karya tangannya, itu sombong itu. Makanya ketika kita mendapatkan pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah untuk menghindari kesombongan.
maka jangan sombong ya di atas kendaraannya, di atas motornya, di atas mobilnya. Ya waliyadzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari perasaan itu. Dan ketika kita keluar dengan baju yang bagus, ingat, ya Allah ini karuniamu ya Allah. Kalau bukan karuniamu saya juga nggak punya apa-apa ya Allah. Saya ketika memandang orang yang di bawah, misalnya kita menemui orang-orang yang fakir di jalan minta-minta, kita ucap alhamdulillah, engkau berikan kelebihan dibandingkan orang tersebut, alhamdulillah ya Allah. Jadi lisannya selalu basah dengan ucapan dzikir memuji Allah. Ya, ini peringatan kita ibu-ibu, ancamannya sangat berat, yaitu orang yang sombong dengan pakaiannya, sombong dengan kendaraannya, sombong dengan rumahnya. Nggak perlu disombongkan, semua titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur saja. Jadi kalau kita dikasih kebaikan, bersyukur saja. Sombong, bangga nggak perlu. Ya, bangga itu artinya syukur. Alhamdulillah. Kata bangga itu diganti dengan bersyukur. Saya bersyukur, gitu ya. Takutnya bangga di sini nanti masuk pada wilayah yang bukan wilayah positif tapi negatif. Syukur aja, bersyukur itu. Ya, syukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Ya, untuk menghindari ucapan dan rasa sombong. Ingat bahwasanya syukur ini dengan 3 syarat. Pertama adalah meyakini segala sesuatu yang kita dapatkan berupa kebaikan itu karena Allah. Hari ini kita masih bisa bernafas, alhamdulillah kita diberi banyak karunia, sarana komunikasi, sarana untuk belajar, itu karena Allah. Yang kedua adalah kita bahasa lisan kita dengan tahmid. Yang ketiga, kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syukur yang sebenarnya. Ya, para ummahat. Jadi memang ujian kebaikan, ujian anugerah itu terkadang berat untuk sebagian orang. Ada sebagian orang ketika susah ingat Allah, tapi ketika mudah dia lupa Allah. Ada sebaliknya juga, ketika dia dalam keadaan luas taat bersama Allah, ketika diuji goncang imannya. Maka kedua jenis manusia ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu dari keduanya. Kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, bersyukur kepadanya, baik dalam keadaan susah maupun mudah. Karena memang disebutkan dua-duanya dalam Al-Quran, Ibu. Ada orang yang mudah ya, diberikan kemudahan, taat terus, tapi ketika sedikit diuji, goncang. Atau sebaliknya, ketika susah, dekat banget sama Allah. Ketika dikasih kemudahan, lupa. Nah, di sini. Baik, para ummahat, kita lanjut. Menanggalkan cincin emas. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatamil dhahab. Ya, silakan. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang dari memakai cincin emas. Ya. Baik. Melarang dari memakai cincin emas. Ini untuk laki-laki ya Ibu ya. Bagi ibu-ibu, bagi emak-emak, bagi mbak-mbak boleh-boleh saja. Jadi larangan di sini adalah khas. Nahyun khas lirijal. Larangan bagi laki-laki. Bukan cincinnya, tapi emasnya. Kalau perak boleh. Kita baca satu hadis lagi. 1353. Hadis bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min dhahabin wa kana yalbasuhu fayaj'alu fassahu fi batini kaffihi. فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمه. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat cincin dari emas dan menghadapkan mata cincinnya ke telapak tangan beliau apabila beliau mengenakannya. Karena itulah orang-orang pun ramai membuat cincin dari emas. Hingga suatu ketika beliau duduk di atas mimbar. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya saya telah membuat cincin dari emas dan sungguh saat ini saya tidak akan mengenakannya." Maka orang-orang pun membuang cincin mereka. Ya, ini satu hadis yang akan menjelaskan hadis yang akan datang, Ibu. Jadi ada satu hadis yang seakan-akan yang dibuang oleh Nabi itu cincin perak.
Tapi yang benar adalah penjelasan ini, hadis Bukhari dan Muslim, yaitu waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat mempunyai cincin yang berasal dari emas. Rasulullah memberikan satu pelajaran langsung dengan perbuatan. Jadi Rasulullah membuat cincin dari emas, kemudian dipakai, dia ceramah gitu, kemudian dia menyampaikan, saya nggak akan pakai cincin ini, dibuang cincin emas itu, dilepas maksudnya. Bukan dibuang kemudian ini, maksudnya dilepas. Ya, dilepas akhirnya mereka melepas cincin mereka semua. Ya. Jadi kalau ada laki-laki pakai cincin emas, kalung emas, jangan dibuang, dikasihkan ke istrinya. Jadi jangan ngambil hadis ini. Termasuk sunnah itu dibuang, jangan dikasih istri, enggak. Jadi maksudnya dibuang di sini adalah dilepaskan. Karena kita membuang harta itu idha'atul mal, dosa, enggak boleh. Makanya pentingnya kita belajar dengan guru kan penting. Jangan sampai kemudian kita ngambil satu hadis, termasuk sunnah membuang cincin emas. Ini ada hadisnya. Sunnah apaan? Ya maksudnya itu melepaskannya dan tidak dikenakan lagi. Karena haram bagi laki-laki memakai perhiasan emas. Ya kalau cincin jelas ya, kalau gelang atau kalung, anting itu keistimewaan bagi wanita, bagi laki-laki itu tidak boleh karena itu menyerupai wanita. Yang boleh ada cincin, itu bukan khusus bagi wanita, laki-laki juga biasa pakai cincin. Pada zaman Nabi juga, Nabi pakai cincin, tapi cincin dari perak, bukan dari emas. Hikmahnya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini kita pernah mendapatkan mungkin apa ya Ibu ya, sharing dari beberapa orang, ataupun kita mendapatkan artikel atau apa gitu ya. Oh, kalau emas itu nggak cocok untuk laki-laki, seperti ini, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan masalah hikmahnya, ketika tidak disebutkan, maka ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi. Hadis 1353. Nabi memakai cincin perak yang diukir tulisan Muhammad Rasulullah. Hadis Ibnu Umar qala, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warikin wa kana fi yadihi. Summa kana ba'd fi yadi Abi Bakr. Summa kana ba'd fi yadi Umar. Summa kana ba'd fi yadi Utsman. Hatta waqa' ba'du fi bi'ri arisin. Laqashuhu Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW pernah membuat cincin dari perak. Cincin tersebut masih berada di tangan beliau. Setelah beliau meninggal, cincin tersebut pindah ke tangan Abu Bakar, lalu ke tangan Umar, dan ke tangan Utsman. Hingga setelah itu Utsman menjatuhkannya di sumur Aris. Cincin itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya, baik. Barakallahu fikum, cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus stempel ya. Rasulullah itu tidak baca tulis, tidak bisa baca tulis, tapi akhirnya bisa baca tulisan Muhammad Rasulullah gara-gara sering dipakai. Oh ini Muhammad Rasulullah gitu. Ini uniknya Nabi ya. Beliau tidak bisa baca tulis, tapi karena surat menyurat butuh stempel, akhirnya Nabi ngerti, oh ya ini Muhammad tulisannya kayak gini, Muhammad Rasulullah. Ya, ini Masya Allah. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cincin beliau kemudian dipakai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, sampai cincinnya itu jatuh di sumur Aris ya. Cincin itu bertuliskan Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Hadis 1355. Hadis wa Anas radhiyallahu anhu qala, sana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman qala inna takhadna khataman wa naqashna fihi naqshan wala yanqush alaihi ahad qala fa inni la ara bariqahu fi khinsari. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kami telah membuat cincin yang kami ukir dengan suatu tulisan, maka janganlah salah seorang dari kalian mengukir seperti itu. Anas melanjutkan, sungguh saya pernah melihat kilatan dari cincin tersebut berada di jari manis beliau. Ya, barakallahu fikum. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di jari manis, walaupun ya di jari apapun ya bisa aja ya Bu. Ini bukan berarti kemudian sunnah ini perhiasan aja, pakai di kelingking juga boleh, jempol juga boleh. Artinya bukan suatu batasan. Cuma ini cerita Rasulullah memakainya di apa namanya, di jari manisnya, khinsar ya. Tapi ini bukan batasan, boleh pakai di mana saja. Ya. Ini
Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semuanya yang dilakukan Rasulullah kemudian dianggap sunnah. Ya boleh dipakai mana saja, kanan atau kiri ya nggak masalah. Ini kan dia pakai kanan dengan niatan, oh ini bagus. Ya. Oh di kanan, yang bagus-bagus yang kanan. Dipakai di kiri nggak masalah karena kebiasaan di satu tempat memakai perhiasan di tangan kiri, pakai jam di tangan kiri. Maka tidak tidak dikaitkan dengan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasulullah mencintai sesuatu yang dimulai dari kanan, ya itu dalam setiap amal kebaikan. Makanya ketika toharoh itu kan dimulai dari yang kanan ya Ibu. Tapi kalau bersuci dari kiri. Tapi kalau siwak ya gosok gigi masuk toharoh atau masuk bersuci, akhirnya para ulama berbeda. Gosok giginya itu dari bagian kanan dulu atau kiri dulu, jadi perdebatan. Ya. Sekarang pakai perhiasan apakah masuk dalam bab ini? Ya, saya lihat tidak ada penjelasan yang mungkin belum saya baca ya Ibu. Tapi ini bebas saja. Oh, pakai di kanan nggak masalah, pakai di kiri nggak masalah. Pakai jam, pakai cincin tidak masalah. Cari manis nggak masalah, mau cari yang lain juga tidak masalah. Perkara di sini luas. Oh itu pakai cincin kok di jari tengah nggak nyunah. Nah, itu terlalu berlebihan. Baik, barakallahu fikum. Dan cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya Muhammad Rasulullah yang yang mana itu digunakan untuk stempel dan biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak masuk ke tempat yang kotor kecuali itu dilepas. Ya, kecuali dilepas. Dan tidak boleh waktu itu mengukir cincin dengan tulisan itu karena takutnya menyamai, nanti malah malsukan. Oh ini surat dari Rasul, ternyata apa stempel yang dibuat oleh orang lain. Kalau sekarang boleh nggak? Ya boleh saja. Ya boleh saja. Tapi jangan ngaku Muhammad Rasulullah ya. Muhammad akhir zaman, bukan Muhammad Rasulullah. Jadi larangan dahulu itu supaya tidak apa ya Ibu, tidak iltibas, apa sih iltibas, supaya tidak samar. Jadi identifikasinya itu jelas. Kalau ada stempel Muhammad Rasulullah itu betul Nabi Muhammad. Ya kalau para sahabat punya stempel tulisannya Muhammad Rasulullah, gimana itu kan? Muhammad Rasulullah nanti buat stempel ya nggak jelas. Kalau sekarang ya boleh saja Muhammad Rasulullah buat apa namanya, buat cincin ada tulisan Muhammad Rasulullah atau apa, boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau digunakan stempel kemudian stempel Muhammad Rasulullah dia ngaku Muhammad ya salah. Itu ya maksudnya Ibu ya. Jadi dilarang para sahabat membuat cincin yang terukir di atasnya kalimat Muhammad Rasulullah, tujuannya supaya jelas bahwasanya stempel itu hanya dimiliki oleh Rasulullah, stempel Rasulullah. Kemudian digunakan setelahnya, ya digunakan setelahnya Muhammad Rasulullah juga artinya itu adalah stempel resmi Islam, tulisannya Muhammad Rasulullah. Tapi orang tahu bahwa itu bukan Muhammad, tapi Abu Bakar, seperti itu. Tapi kalau mau Rasulullah masih hidup, jadi susah. Ini benar dari Nabi Muhammad atau dari sahabat? Maka dilarang waktu itu para sahabat mengukir dengan ungkapan yang sama, yaitu Muhammad Rasulullah. Kita baca lagi hadis berikutnya. Hadis Anas bin Malik qala kataba Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada ayyaktub faqilahu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman fattakhadha khataman min fiddatin naqshuhu Muhammad Rasulullah ka'ani anzuru ila bayadhihi fi yadihi. Silakan dibaca. Bismillah. Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat atau bermaksud menulis surat, lalu dikatakan kepada beliau bahwa mereka barulah mau membaca tulisan tersebut apabila dibubuhi stempel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat stempel yang terbuat dari perak yang tertulis Muhammad Rasulullah. Seakan-akan aku melihat warna putih atau bekas cincin pada tangan beliau. Ya, saya kira cukup ya Ibu-Ibu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, ya kami persilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk peserta yang sudah memberikan ilmunya untuk kajian kelas Al-Marjan pada duha kali ini. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Ustadz, Afwan Mbak. Ya, Ustadz. iya. Ustadz mau tanya tentang itu Ustadz, maaf di luar ini.
Taliban, Ustadz, gimana pendapat Ustadz ya? Lagi seru. Iya, iya. Taliban, kemenangan mereka insya Allah juga kemenangan kita ya. Ya, kemenangan kita, artinya kesemangatan mereka berjuang mengusir penjajah. Itu harusnya kebanggaan kita sebagai kaum muslimin dan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia yang prinsip politiknya kan akan menghilangkan, melenyapkan penjajahan di seluruh dunia. Karena kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Jadi ini satu berita gembira ya. Berita gembira, mudah-mudahan ini akan melebar ke wilayah-wilayah yang lain, kesemangatan untuk berjuang ya. Buah daripada kesabaran Taliban sejak 2001 dibombardir oleh Amerika dengan alasan mencari Usamah bin Laden waktu itu. Dan pada dasarnya Taliban muncul pada tahun-tahun 94-95 ketika Rusia meninggalkan Afghanistan, sedangkan para mujahid waktu itu berselisih, muncullah Taliban dengan kekuatannya, dengan ilmunya, karena Taliban itu artinya memang thalib, santri ya, sehingga bisa menguasai Afghanistan, menegakkan syariat pada waktu itu, sampai diganggu oleh Amerika, dan sekarang alhamdulillah Amerika hengkang diikuti dengan antek-anteknya. Walaupun hari ini juga banyak media yang menggorengnya, kurang kerjaan, ngurusin negara orang lain ya, padahal mereka berdaulat tentunya. Dan terkait dengan hal ini, wallah alam bisawab, apakah mereka adalah pasukan-pasukan panji hitam yang dikabarkan dalam hadis. Ala kulli hal, ada disebutkan dalam hadis ashabur rayatis sud, pasukan panji hitam yang akan menyokong Imam Mahdi, yang akan bergabung dengan pasukan Syam ya. Tetapi kita tidak boleh terlalu definitif. Kita sebagai umat Islam bersyukur alhamdulillah dan mulai membangun opini yang baik ya. Walaupun secara akidah kita lihat mereka Asy'ariyah sih. Asy'ariyah. Harusnya orang-orang NU di Indonesia harus lebih senang karena akidahnya sama. Dalam memahami asma dan sifat itu sama, Asy'ariyah. Ya. Ini mudah-mudahan sebagai cikal bakal Islam ke depan untuk memunculkan al-khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, ini tinggal PR kita di desa, Ibu-ibu. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Ustadz, aku tanya. Tadi hukum isbal itu loh Ustadz, yang di hadis 1349 Ustadz. Yang satu kan hadis yang sifatnya mutlak, yang satu lagi apa ya Ustadz? Muqayyad. Oh, muqayyad. Ya, jadi kalau mutlak itu larangannya secara mutlak ya, tidak disebutkan kenapa. Itu mutlak ya Ibu ya. Kalau muqayyad itu disebutkan alasannya, yaitu karena sombong. Kalau secara bahasa mutlak itu artinya terlepas, muqayyad itu artinya terikat. Muqayyad terikat. Iya. Jadi nanti kalau Ibu ditanya bagaimana tentang masalah isbal, Ibu bisa menjelaskan ya, insya Allah lebih detail. Hadis-hadisnya banyak. Ada hadis-hadis yang sifatnya mutlak, ada hadis-hadis yang sifatnya apa? Muqayyad. Maksudnya apa itu? Yang mutlak itu keharamannya mutlak, tidak ada alasannya. Selama orang menurunkan kainnya melebihi mata kaki, ya dilarang. Kemudian yang berikutnya ada hadis-hadis yang muqayyad, dijelaskan di sana, yaitu sombong. Kemudian pendapat sebagian ulama, bahkan mayoritas para ulama, hukum terkait isbal ini prinsipnya yang mutlak dibawa ke muqayyad. Ya. Pendapat yang kedua tidak, masing-masing memiliki hukum sendiri. Orang isbal kena dosa, isbal sombong, dosanya plus-plus. Baik. Ya, Ustaz. Boleh khair. Terus ada lagi yang tadi gini loh Ustaz. Kan orang meninggalkan keharaman dengan meyakinkan keharamannya, maka akan berbuah pahala ya Ustaz. Iya. Kalau terus sedangkan yang meninggalkan keharaman tanpa meyakininya itu tidak akan mendapat pahala. Dan jadinya gitu ya Ustaz ya. Iya, betul Ibu. Misalnya orang misalnya berzina, nggak apa-apa, cuma janganlah, itu kasihan, itu bisa menimbulkan penyakit, nyakiti pasangan, itu nggak ada pahala.
Nggak dapat pahala dia. Jadi cuma mubah ya. Nah, pentingnya ilmu karena ada orang ya Ibu ya tidak seorang laki-laki tidak selingkuh, tidak melakukan perbuatan keji itu bukan karena dia yakin keharamannya. Bila jadi hanya menjaga perasaan pasangannya atau mungkin takut yang nggak jelas, nggak dapat pahala. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khair teman-teman. Monggo Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya mau tanya Ustadz, Mbak Asy Ya, yang Mbak tanya, Fitri, iya. monggo. Monggo, Mbak. Ya Mas, Mbak Ustadz, masalah emas. Sekarang itu kan ada emas putih. Apa emas putih itu sama dengan perak atau bagaimana Ustadz? Karena ini kan, bagaimana Ustadz? Emas putih hukumnya sama dengan emas yang nggak putih, Ibu. Oh begitu ya. Kuning, Mas kuning ya Ustaz. Dia emas. Kan karena ada orang menghindar ya. Menghindar jadi nikah tuh untuk supaya tidak memakai emas itu dia ambilnya emas putih seperti itu. Jadi sama ya Ustadz ya. Sama statusnya emas sama. Gitu. Ya. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Baik, ada lagi? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Masih ada? Baik. Cukup ya sepertinya Ibu. Cukup ya, kayaknya ya. Ustadz, satu lagi dong Ustadz tanya. Gini lah Ustadz, kadang kan menjadi dilema juga ya Ustadz. Kalau kita tuh suka kadang ada orang yang ngirimin nasi kotak gitu ya Ustadz, nasi kotak misalnya 40-an harian si fulan gitu ya Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Kita makan atau kita kasih lagi ke orang Ustadz? Masalah acara-acara tersebut memang pro kontra ya Ibu. Tapi hitungan-hitungan hari khusus itu memang tidak kuat dasarnya. Paling nanti dinisbatkan kepada ada tabiin gitu ya. Soalnya kalau pengen sedekah itu tidak hari tertentu kan. Kalau sedekah kan bisa buat makanan atau apa ya Ibu. Kalau acara-acara 40 hari itu misalnya kita mengambil itu tidak ada dasarnya, acaranya adalah bid'ah ya. Maka makanannya boleh. Karena makanan yang mereka sediakan diniatkan untuk tamu, kemudian untuk sedekah mayit, boleh saja Ibu dimakan boleh. Oh boleh ya Ustadz ya. Bahkan makanan yang digunakan untuk sesaji Bu, ini ekstrimnya ya. Misalnya di sebuah pohon besar gitu ya. Makanan sesaji itu boleh, yang dilarang adalah sembelihannya. Karena itu dihukumi bangkai. Ya, telurnya boleh, tapi jangan sampai kemudian kita senang kapan ya ada sesaji lagi, enggak. Tapi boleh kalau hukum asal. Maka yang ditujukan untuk berhala, harta dan makanan boleh kecuali sembelihan. Maka suatu hari ketika Futuh Mekah ditaklukkan dan berhala-berhala besar itu, maka Uzza, Manat, di Uzza itu sepertinya pohonnya. Yang di sana ada juru kuncinya, di sana ada tempat penyimpanan harta yang biasa diberikan oleh para pengunjungnya, para peziarahnya. Itu diambil oleh Rasulullah, diperintah oleh Rasulullah maksudnya, kemudian diberikan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat untuk membayar hutang. Jadi kalau orang nyebar-nyebarkan duit di jalan, ya ambil saja. Orang misalnya ada orang meninggal tuh nyebar-nyebar duit, kalau di Jawa gitu Ibu, ya duitnya nggak banyak, paling anak-anak yang ngambil 500. Jadi katanya buang balak gitu, itu sih sama juga. Boleh gitu, nggak masalah. Cuma itu perbuatan seperti itu, kalau diniatkan sedekah jangan cara seperti itulah, gitu dikasihkan dia langsung. Kalau niatnya buang balak, perlu dirinci buang balak dengan sedekah ya boleh. Tapi kan kadang-kadang orang itu kalau nggak ada ilmunya, niatnya salah Ibu. Akhirnya buang balak itu bagi orang yang mengambil uang itu akan celaka lah, jadi masalah kan. Jadi masalah-masalah seperti ini perlu kita rinci. Jadi intinya boleh dimakan ya Ustadz ya. Kalau sudah dikasih seperti boleh dimakan ya. Termasuk misalnya gini, masalah ulang tahun kita ngambil ini adalah satu bukan kebiasaan umat Islam. Kalau kita kasih kuenya, ya boleh-boleh aja. Acaranya yang nggak boleh, makannya boleh. Boleh ya. Oh iya. Karena selama ini tuh serang memang masih apa ya Ustadz, ragu aja kalau ada yang beri kayak gitu tuh ragu Ustadz mau dibuang, takut dosa, tapi
diberikan ke orang bagaimana nanti hukumnya gitu ya. Itu berarti boleh. Boleh, Ya. halal. Walaupun sembelihan ya, makanan 7 hari, 1 hari, walaupun sembelihan, karena itu sembelihan bukan untuk selain Allah. Baik, 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 alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Salam. Oh iya, Mbak Betty, silakan. mengenai bid'ah yang mengkafirkan dan tidak mengkafirkan itu gimana Ustaz? Oh iya, Contoh-contohnya. gini Ibu. Misalnya bid'ah yang mengkafirkan tawaf di kuburan dengan keyakinan itu bentuk ibadah atau pengagungan kepada penghuninya. Ini bid'ah kan? Tapi bid'ah yang bisa mengkafirkan pelakunya. Ya. Kemudian ada bid'ah yang tidak mengkafirkan, misalnya bid'ah ucapan apa gitu, misalnya gini. Orang mengatakan misalnya assalamualaikum gitu ya, ditambahi apa gitu kan, ditambahi apa gitu, itu bid'ah, nggak ada ajaran Rasulullah seperti itu kan gitu ya, maka itu bid'ahnya tidak sampai derajat mengkafirkan. Ataupun yang misalnya masih khilafiyah, jadi misalnya sebagian ulama mengatakan sunnah kunut subuh, ada sedikit ulama mengatakan bid'ah, andaikan itu betul-betul bid'ah, menurut satu pendapat ya Ibu, ini saya mohon maaf, saya ambil satu contoh yang masih pro kontra. Andaikan itu bid'ah menurut pandangan ulama, tapi bid'ahnya tidak sampai mukafiro, tidak sampai mengkafirkan. Ya, bagian yang terakhir buat catatan, pendapat ulama yang mengatakan kunut subuh tidak bid'ah juga kuat. Karena ini hanya sebagai contoh. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Baik, masih ada teman-teman yang mau bertanya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayaknya cukup ya Ustaz. Iya, Ibu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi jazakallahu khair untuk Ustaz Taki yang sudah memberikan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan insya Allah menjadi ladang amal ya Ustaz, yang terus akan mengalir buat Ustaz, dan kita yang menerima juga insya Allah akan menjadi terus lebih baik. Semakin kesini insya Allah ilmu yang didapat insya Allah dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kajian ini ditutup, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benarnya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakallah khair Ustaz, jazakumullah khair untuk teman-teman semua yang sudah di majelis ini. Semuanya para umat. Salam.